Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi masuk dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal Ustaz, punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah. Tapi setahu saya, kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi, ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Ya, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Apakah baca Quran harus berwudu dulu? Ya, afdalnya iya. Afdalnya berwudu dulu, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik ya, adabnya seperti itu. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa, tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar, memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan, gitu kan? Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Jadi memang dimusnahkan. Bagaimana cara menghadapi suatu kasus korupsi jika saya menemukan kasus tersebut? Ingkar mungkar. Kalau kelihatan depan mata, kita harus ingkar mungkar. Dengan cara meluruskan, menasihatin, melaporkan. Kalau sampai dia tidak mau meninggalkan, harus dikerjakan, diingkar mungkar, dan tidak boleh didiamin. Dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid, dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja
yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual itu urusan dia, gitu kan. Tapi yang di sini tidak boleh, lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembelih, gitu kan. Ya dia dikasih upah. Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan. Nanti apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu, dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, nggak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya. Jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembelih misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta 1 kilo? Boleh, malah sunnah itu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembelih idribuli sahman, berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya nyembelih sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh nggak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan. Mungkin dari gajinya, ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam, uang ini haram, jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang, kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya jadi apapun bisa berdakwah. Masa kita kalah dengan orang non muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah, wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko, nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual. Walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Nah, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan. Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa, belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjakan dia yang umumnya membantu orang susah, gitu kan? Jadi nggak boleh salah faham.
Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biayai hidupnya. Lebih baik kalau kita tanggung, biayai gitu kan. Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Nggak ada hubungannya, akhi. Nggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Nggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu, bertaubat kepada Allah SWT. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah SWT. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai. Jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk, jangan dibaca. Emang nggak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin, gitu. Ya. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada dalilnya atau tidak, gitu kan. Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim setiap kali ingin melakukan satu perbuatan jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW lakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat. Kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Dia contohnya Nabi SAW. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah. Tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah itu tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu ya, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya, gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC, ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu, gitu kan. Misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana. Maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam,
saya bangga menjadi seorang muslim, gitu kan. Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah misalnya, gitu kan. Saya mencintai Al-Quran dan sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran, maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank, apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan Anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu, semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah? Tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul insya Allah baru bayar rumah. Cash, silakan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian, akhirnya kita hutang dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana, berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa Anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum, tidak apa-apa, jangan malu, nggak ada yang harus dimaluin gitu kan. Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum, terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot, iya, apanya yang malu? Kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini, nggak ada yang aib. Terus gengsi, untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang bayar cash, mulia. Enggak ketakutan bayar tiap bulan, enggak ada masalah gitu kan. Enggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan. Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian, akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar. Coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung, mulai pelan-pelan, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian, Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy, banyak, dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau berrezeki tidak ada hisabnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah, nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa, itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah, kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan demi Allah, antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan, sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas, nggak perlu. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah, itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah, tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan, kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya,
bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan, walaupun berbahaya, nggak boleh digugurin. Sudah ada ruhnya nggak boleh, udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati, ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Bagaimana jika ada suatu pemerintah muslim tapi pada akhirnya melegalkan minuman keras, dosanya, hukumnya dan lain-lain. Apa maksudnya ditanya? Tentu saja berdosa ya, yang menghalalkan itu berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat ya, saksi minuman khamr itu, yang menandatanganin, yang menjual, yang membawa, yang meminum, yang punya modal, semua kena laknat, diangkat ya, dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi SAW menggunakan sorban di kepalanya. Yang jelas Nabi SAW gemar menutup kepala, gitu kan? Baik kalau pakai kayak kita, sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan, sorban. Itu boleh saja ya dipakai, nggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah dapat pahala. Apakah jumlah harta anak yatim boleh diambil, ditentukan jumlahnya misal 1/8 seperti pengelola zakat? Nggak boleh, nggak boleh. Sesuai kebutuhan saja, beda. Kalau zakat beda, amil zakat memang bisa karena 8 golongan penerima zakat, maka dikatakan 1/8 maksimal, gitu kan? Boleh diambil oleh amil zakat, nggak boleh lebih daripada itu, karena memang ada 8 golongan, gitu kan? Tapi ini tidak berlaku pada anak yatim, karena anak yatim ini sesuai dengan hajat saja, tidak boleh diambil lebih. Makanya tadi dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Allah alam setahu saya tidak boleh. Bagaimana kalau kita tidak tahu efek seperti tadi minum obat lalu meninggal, apakah termasuk bunuh diri? Tentu tidak saja ya. Kalau kita tidak tahu, ini kan saya bahasakan tahu tadi ya. Saya sudah bilang dia tahu listrik ini berefek, obat ini kalau dia minum berbahaya, dia tahu, maka itu baru masuk. Ustaz, apakah hadis lemah termasuk sunnah? Dan apakah hukum jika kita mengerjakan, apakah dapat pahala? Hadis yang lemah tentu dilihat dulu. Kalau lemahnya itu bukan karena satu hal yang fatal, dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta, gitu kan, pembohong nih. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, suka bermaksiat, gitu kan. Ini terus kemudian dia meriwayatkan hadis, ini semua sudah jelas ditolak, ini lemah sekaligus ditolak, gitu kan. Tapi kalau lemahnya dengan alasan lain, dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi, orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur. Misal ada orang ahli hadis nih, dia umur 15 tahun mulai hafal hadis, sampai umur 40 tahun hadisnya Masya Allah, sampai 50 tahun Masya Allah hadisnya. Begitu umur 51 tahun mulai dia lupa. Ada lafaz-lafaz hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan. Tapi setelah 50 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, maka mulai turun tuh hadisnya. Bisa bukan cuma hasan, malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan. Karena dia sudah membolak-balikan hadis itu. Bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya bukan lemah yang seperti awal tadi, bukan karena pendusta, bukan karena apa-apa. Maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis lemah juga ada yang dipakai. Ada yang dipakai selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar, gitu kan. Misal hadis sahih, hadis hasan, lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu. Maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia, atau dia malah bentrok dengan makna hadis sahih dan hasan, maka ditolak. Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh.
tawassul dengan amal soleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka, karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat dan Allahu alam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal soleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu. Gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa kayak pendapat pertama tadi. Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh. Jadikanlah sebagai penyebab sembuh, itu boleh. Apakah merokok termasuk membunuh? Iya. Membunuh itu. Haram. Saya kemarin live di Bisol, ada satu bapak yang telepon. Dia bilang, Ustadz, saya membahas yang minggu lalu nih Ustadz. Katanya Ustadz bilang rokok itu haram begini begitu dengan beragam dalil. Tapi kan Ustadz dari sebelum Ustadz lahir dan saya pun lahir gitu kan, ini sudah ditahu kalau rokok itu makruh gitu. Kenapa kok sekarang tiba-tiba berubah nih? Ternyata hostnya pintar nih yang temanin saya itu, dia bilang, Pak sebentar, Bapak masih merokok? Dia bilang iya. Ternyata dia memang masih merokok, mencari jalan untuk membenarkan itu gitu. Jadi nggak boleh, jelas sesuatu yang bahaya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan teman-teman tinggalkan udah rokok ini, apa ini? Ya, itu waswas syaitan. Ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makan sesuatu yang bermanfaat. Untuk apa rokok? Apa manfaatnya? Mulutnya bau, dadanya sakit. Ya, racunnya ada berapa ratus racun di situ. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Cuma sugesti saja itu. Sugesti, oh iya ini lebih percaya diri. Saya tidak bisa berpikir dan sudah sering saya jelaskan masalah itu. Ya, jadi sebaiknya dijauhi. Larikanlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Sampai di Saudi itu dipasang pelang besar-besar, dikatakan kalau seandainya perokok itu mensedekahkan uang rokoknya tiap hari, maka dia orang yang paling bahagia. Karena kalau satu bungkus 10 ribu tiap hari 10 ribu disedekahin, itu rutin, itu luar biasa sedekahnya itu, gitu kan? Daripada dia harus membakar, menyakiti orang lain, dia juga sakit. Sebenarnya itu sakit ya, penyakit itu nggak boleh. Dan sudah sering saya bahasakan. Ustaz, apa hukumnya belajar ngaji Al-Quran dengan guru ngaji wanita? Kalau anda wanita silahkan, kalau laki-laki janganlah. Ya. Gimana caranya belajar ngaji dari perempuan? Kecuali belum balik mungkin ya. Kalau sudah dewasa kenapa harus perempuan? Nanti aja jadi fitnah, gitu kan? Apalagi berkhalwat berdua, sebaiknya janganlah, dijauhi guru perempuan, gitu kan? Saya punya harta syubhat, halal atau haram, masih bimbang. Bolehkah saya sumbangkan untuk pembangunan taman bermain anak-anak umum di sebelah masjid dekat rumah saya? Boleh saja. Kalau ragu, boleh dilakukan untuk fasilitas umum. Sebagaimana uang-uang yang syubhat, uang-uang yang haram, kalau bukan miliknya orang, kalau milik orang harus dikembalikan. Tapi kalau milik umum, seperti pernah kita bahas masalah bunga bank, ya, hasil dari riba, hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya dan itu boleh digunakan untuk fasilitas umum. Tapi kalau haknya orang ada di situ, kita tahu pemiliknya harus dikembalikan, tidak boleh. Bagaimana hukum membunuh binatang tanpa hak seperti berburu untuk senang-senang? Apakah termasuk dosa besar? Kalau dia berburu niatnya untuk makan itu halal. Tapi kalau dia berburu hanya untuk membunuh hewan sembarangan itu nggak boleh, haram itu. Surah Al-Maidah menjelaskan masalah itu. Jadi hewan ayat 4 ya menjelaskan tentang kita bolehnya mengkonsumsi, boleh menggunakan anjing berburu, boleh berburu bila yang kita buru itu adalah hewan-hewan yang dimakan. Allah suruh makan, artinya hewan yang halal untuk dimakan. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau hanya senang-senang, apa saja hewan yang dilihat, main ditembak saja sembarangan, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya. Pelaris, dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan.
Itu saya sampai kaget masuk, waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola, di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab, sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi, lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Jadi ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah. Semua buhul itu dibakar. Dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil, pernah tabrakan enggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh enggak pernah, mobil saya enggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan ini bohong, enggak bisa, pasti enggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, enggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda, ketemu sama salah satu teman saya di situ. Ternyata ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini enggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini apain ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan syaitan, semua itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan, kalau kita temukan nanti hikmahnya ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain, kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri? Saya Allahu alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan mungkin yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan? Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan, mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya, gitu kan? Maka
Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu. Ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu. Seperti itu. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama, ya saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amirul Mukminin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid, walaupun dia sedang membela orang-orang non muslim, seperti perang antara mereka, karena kita sedang membela kebenaran di situ. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin? Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan? Lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya iya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini, kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagian tidak dia lakukan. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram.
Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya. Tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ada bahasan sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari. Jangan diminta balasan, gitu kan. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik. Tentu saja boleh, kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi, itu dari bayi sudah saya khitankan, yang laki-laki. Dan alhamdulillah sangat baik, gitu kan? Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa, gitu kan? Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik, mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik. Ya. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan. Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti, gitu kan. Allahu alam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh. Gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya kepada Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Mau tanya mengenai kisos, kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali
sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir, orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak. Ya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi, sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin? Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang. Tadi saya sudah bilang, kalau dia di bawah 4 bulan, belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah, karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah, boleh atau tidak digugurkan itu di bawah 4 bulan, saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan, karena dianggap belum ada ruhnya, kalau ada masalah. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia disuntik mati, dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa. Tentu saja tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad, ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, nah, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah. Ustaz, mohon doakan kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah baik di Indonesia, ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan. Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja, bolehkah beliau, berdosakah beliau, bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa, itu harus kita lakukan memang, ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh. Jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat, ya, KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin, dan kalau anda terbunuh anda mati syahid, ya kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu, dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati, ya.
Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati, itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu, kalau datang ajalnya. Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh, itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan mati nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Emang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri, itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat, kan? Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana, dia terus kecelakaannya, dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman, Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah, semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya.
Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya. Semut di sini kalau sampai mengganggu manusia, ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan, seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah, gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya, seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam kan disembelih, kambing, nanti Idul Adha ini unta, gitu kan, kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi, sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubi misalnya, gitu kan, semua harus dicabut, yang otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah kena dikonsumsi, gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar, nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan, gitu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya, memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, gitu kan? Jadi harus ditundukkan. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri.
Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Enggak ada ruh gentayangan, enggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar. Enggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, enggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, enggak ada yang lain. Enggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya. Itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Seperti tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat, dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya.